Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, jangan lupa sahabat Bob, nanti pagi ya jam 00 Inter akan ketemu dengan Cremonese. Semoga aja Inter benar-benar mengkramasin Cremonese ya sahabat Bob ya. Sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, gue hanya pengen update hari ini ya. Nanti di video gue setelah video ini gue akan bicara tentang bagaimana prediksi pertandingan. Nah ini ada beberapa berita yang sangat menarik sahabat Bob ya. Terutama adalah untuk yang namanya Skriniar ya. Kita tidak akan berhenti berbicara tentang Skriniar sebelum dia benar-benar meninggalkan Inter sahabat Bob ya. Ternyata PSG mendapat saingan klub Premier ya, Liga Premier tanpa nama, mengalahkan PSG untuk Skriniar ya. Jadi ada klub Liga Inggris ya. Ini menurut Foot Mercato ya, bahwa ada yang menawar lebih tinggi dibanding PSG untuk bebas transfer Juni nanti. Nah, sekarang Skriniar bilang sama PSG, kalau lu mau gua datang nanti di musim panas, lu samain tawaran di klub yang nawar gua, kata si Skriniar ya. Ini udah berbicara tentang uang sahabat Bob ya. Apalagi sekarang Skriniar kan ditawar PSG kemarin kan kalau nggak salah gaji 9,5 juta, terus bonus masuknya 25 juta. Nah sekarang klub Liga Inggris ini menawar lebih tinggi dari itu. Nah kita nggak tahu. Kita hanya bertanya-tanya apakah itu Liverpool, apakah itu Hotspur, kita nggak tahu sahabat Bob. Apakah itu Chelsea, kita nggak tahu ya. Ya nanti kita pasti akan tahu juga siapa nih yang menawar. Apakah PSG akan kena prank? Ya kita tunggu aja sahabat Bob. Kena prank kenapa ya? Selama ini kan paling dekat Skriniar sana. Tiba-tiba dia ke Liga Inggris. Kalau gua sih lebih senang Skriniar ke Liga Inggris. Baru tahu kualitas dia ya. Bagaimana Koulibaly yang ada di Liga Inggris tidak berkutik dengan sengitnya Liga Premier sahabat Bob ya. Kita berharap semoga cepat kelar lah Skriniar nih. Jadi kita tenang sahabat Bob. Nah, ini yang menarik, Skriniar udah mau pergi. Nah, Inter Milan juga dalam pembicaraan dengan perwakilan back Lille, Thiago Jallo ya. Ini memang paling favorit untuk mendapatkan, apalagi usia masih muda, 23 tahun ya. Ini memang target Inter untuk menggantikan Skriniar. Memang ada Bekau, ada Endika, terus ada si Smalling juga ya. Tapi kan kita akan kehilangan 3 back kalau mereka tidak perpanjang kontrak, kayak Skriniar, De Vrij, dan Acerbi kalau tidak dipermanenkan. Bahkan Acerbi udah jelas-jelas si Zhang tidak mau membayar 4 juta. Kalau 2 juta dia mau. Ya kita tahulah Lazio paling susah untuk negosiasi dengan presidennya. Kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Nah, jadi kalau misalnya si Skriniar akhirnya pergi Januari, ya Inter juga berusaha mendatangkan Jallo ini Januari. Tapi kayaknya nggak mungkin karena waktu udah mepet. Sekarang udah tanggal 28, hanya tinggal 3 hari lagi akan ditutup bursa transfer. Tetapi ya tetap Inter menjadikan dia fokus untuk musim depan kalau akhirnya tidak datang di Januari ini sahabat Bob ya. Ini bagus profilnya sahabat Bob, bisa lihat di video-video bagaimana Jallo ini ya. Nah, ini pelatih PSG, Christopher Galtier, ingin back Inter Milan segera didatangkan. Nah, dia pengen Skriniar datang di Januari karena memang ya seperti video gue sebelumnya, dia butuh untuk Liga Prancis dan Liga Champion. Ya, kita nggak tahu apakah akan datang atau tidak. Ternyata, nih dia sahabat Bob ya. Kalau PSG pengen mendatangkan Skriniar, Inter Milan bisa menjual Skriniar di Januari jika PSG menggandakan tawaran 10 jutanya. Jadi kalau PSG datang ke Inter menawar 20 juta, Inter akan lepas. Tapi kalau 10 juta, Inter akan biarkan dia sampai Juni. Biarin deh dia gratis. Daripada sekarang hanya dapat 10 juta, mau beli siapa sahabat Bob ya. Dan waktu juga udah mepet. Benar juga sih, mau nggak mau kan Skriniar kalau dia akhirnya tidak dilepas di Januari ya, dia mau nggak mau dia harus berkontribusi 5 bulan ke depan sahabat Bob ya. Kalau kita berbicara profesional ya, terlepas dari ketidakenakan, lama-lama kan juga akan jadi biasa gitu loh. Jadi ya kita berharap aja yang terbaik ya sahabat Bob ya. Kalau memang akhirnya
Skriniar dibeli 20 juta, ya Inter kemungkinan akan dapat penggantinya, sahabat Bob. Ya. Terus Inter juga mengincar, ya kalau sahabat Bob udah tahu ya, bahwa mengincar yang namanya Roberto Firmino ya. Firmino ini diplot akan menggantikan Lukaku karena Lukaku memang susah ya kalau kita melihat perkembangan dia, fisik dia, walaupun dia tetap ingin di Inter, tapi ya Inter berat lah bayar 8 juta. Nah, ini yang dibilang Epa Marotta. Gaji penyerang Liverpool Firmino tidak akan menjadi masalah bagi Inter karena keputusan pertumbuhan ya. Jadi gini, dia berusia 31 tahun dan akan bebas transfer. Nah, jadi kalau Lukaku dipulangkan ke Chelsea, dialah. Nah, fakta bahwa pemain Brazil itu mendapatkan gaji yang relatif tinggi pada kontraknya saat ini dengan finalis Liga Champions musim lalu ya, telah dianggap sebagai kemungkinan hambatan bagi Nerazzurri untuk kesepakatan. Namun menurut Mediaset bahwa faktanya dekret pertumbuhan akan berlaku untuk pemain yang datang dari Premier, berarti bahwa gaji kotornya tidak akan merugikan Inter dibandingkan dengan pemain berpenghasilan tinggi lainnya. Jadi aman sahabat Bob ya. Karena kalau nggak salah gaji dia kan kurang lebih 10 juta di Liga Inggris. Nah nanti mungkin bisa potong gaji atau gimana. Tapi pada prinsipnya Inter bisa asal Lukakunya keluar sahabat Bob. Ya itu ya. Jadi kita tunggu aja apakah benar-benar Firmino akan datang. Nah salah satu juga Gagliardini. Apakah dia akan pergi di Januari atau Juni? Inter dalam pembicaraan awal dengan Roberto Pereira dari Udinese ya. Dia juga akan bebas transfer. Ini pemain usia 32 tahun, pernah bermain di Watford, pernah bermain di Juventus ya. Jadi dia adalah profil yang diinginkan Inter ya. Dia Jadi benar-benar pengagum Pereira ini adalah Inter salah satu Ausilio gitu, apalagi dia bebas transfer. Nah, menurut Calcio Mercato, kontak antara Inter dan perwakilan Pereira telah berlangsung selama beberapa minggu ya. Ada peluang bagus bahwa perkembangan dapat diharapkan dalam beberapa bulan mendatang ya. Semoga aja Pereira ini bagus ya. Udinese juga hidup mainnya ya gara-gara dia juga sahabat Bob, apalagi dia kalau nggak salah asisnya entah udah berapa nih musim ini, luar biasa ya. Jadi kalau memang Inter mendapatkan dia itu akan jauh lebih baik. Nah, Smalling Roma memuncaki daftar pengganti Skriniar ya, selain dari siapa tadi Jalo, dia juga kalau ini kan bebas transfer ya. Jadi memang Inter akan butuh penyegaran di back ya. Apa di Ambrosio juga kemungkinan nggak diperpanjang ya kalau yang gua baca ya, tapi kita nggak tahu. Nah, back AS Roma Chris Smalling menjadi salah satu yang utama yang paling dilirik karena kan gratis ya. Nah, Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pemain Inggris serta Rodrigo Becao dari Udinese dan Evan Endika dari Frankfurt berada di urutan teratas dalam target pertahanan Nerazzurri karena memang Inter bukan hanya butuh 1-2, kemungkinan butuh 3 gitu loh. Jadi makanya kan ada Smalling, ada Indika, ada Becao dan ada yang namanya Jalo ya. Jadi kemungkinan dari 4 orang tuh 3 atau 2 yang akan masuk sahabat Bob. Semoga aja kita menunggu karena memang kalau kita berbicara Smalling dia udah terbukti bagus di Roma. Nah, Becao dari Udinese adalah pemain lain dari Serie A yang ingin didatangi Inter untuk memperkuat 3 back. Sementara seperti pemain Brazil back Endika dipandang sebagai pengganti Skriniar berkualitas tinggi. Jadi memang ada beberapa nih kandidatnya. Kita tunggu aja siapa yang akan masuk ke Inter sahabat Bob ya. Jadi ya semoga aja ya kita berharap kasus Skriniar juga segera habis, selesai, dan kita juga tenang sahabat Bob ya, karena memang gosip-gosip ini pasti mau nggak mau mempengaruhi yang namanya persiapan Inter untuk menghadapi pertandingan yang akan ketat di depan ini. Nah terus Denzel Dumfries tidak mungkin meninggalkan Inter sebelum jendela transfer Januari karena memang seperti gue bilang agennya lagi bekerja dan dia udah di Inggris tapi belum ada yang nawar 40 juta. Jadi ya kemungkinan dia akan dilepas musim depan ya. Jadi ya kita tunggu aja apakah dia akan Januari atau tidak gitu loh. Nah, terus kalau untuk Brozo belum fit, kemungkinan dia juga akan fit baru nanti akan ketemu dengan Milan. Kita kan juga ketemu akan Atalanta, Milan. Nah, ini pertandingan-pertandingan berat kita udah menunggu. Semoga aja Inter benar-benar bisa konsisten. Nah, ini sahabat Bob sedikit gua ini ya.
Pelatih Simone Inzaghi harus menghadapi performa stop start tim dan mengamankan posisi 4 teratas ya. Karena memang Inter kan bermain bagus, tapi tiba-tiba bermain jelek ya. Dalam 19 pertandingan Serie A, Inter dibilang belum konsisten menurut gua ya. Nggak tahu sahabat Bob, belum ya. Apakah bagaimana pandangan sahabat Bob bahwa memang ya kita melihat walaupun kita di peringkat 4 sekarang, tetapi melihat performa tiba-tiba bagus, tiba-tiba jelek. Nah inilah PR-nya Inzaghi. Bagaimana membuat konsistennya sahabat Bob ya. Kita tunggu apa yang akan terjadi. Dan jangan lupa nanti malam kita akan live ya sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.